Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Dan teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang FRSKB CPNS untuk formasi analis keuangan dan juga laporan Pemda teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum diatur untuk pengaturan YouTube-nya, silahkan kalian atur dulu kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Baik, setelah kalian atur untuk pengaturan video YouTube-nya, takutnya nanti ngeblur ya, sehingga nanti setelah kalian ngaturnya kayak gitu nggak ngeblur lagi. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk yang pertama. Jadi di sini untuk FR analis laporan dan juga keuangan Pemda. Assalamualaikum kawan-kawan pejuang CPNS, saya mau bagi FR, siapa tahu membantu ya. Alhamdulillah saya lulus di nilai tertinggi dari rival. Maksudnya lawan yang ini. Kemudian makasih yang sebelumnya udah ikut mendoakan. Jadi dia tes pada tanggal 6 September teman-teman ya. Jadi ini analis laporan dan transaksi keuangan di Pemda. Jadi gambaran umumnya itu yang pertama adalah BPK ya. BPK itu tugas dan kasusnya, itu jika maka. Ya, jika ini maka gini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah APBN dan juga APBD ya, berkaitan dengan APBN dan juga APBD. Kemudian renja renja syarat-syaratnya apa, RPM dan lain-lain. Kemudian tugas-tugas bendahara dan juga kepala SKPD itu apa, pegawai daerah maksudnya mungkin ya. Oke, lanjut. Kemudian sumber pendapatan negara atau daerah itu dari mana, kemudian pembiayaan negara atau daerah itu gimana, kemudian analis pernyataan ya, analis pernyataan yang ini adalah bikin pusing. Saya nggak tahu soalnya kayak apa, dibilang cuma bikin pusing doang, mungkin agak sulit ya karena mungkin teksnya panjang atau gimana. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan keuangan ya, laporan keuangan. Kemudian lanjutnya adalah persentase anggaran atau dana alokasi umum per bulan atau per tahun. Untuk dana pendidikan tuh berapa persen, oh berarti nanti ada berapa persen untuk alokasinya ya. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan fiskal atau moneter, dipahami contoh aplikasi kebijakannya itu gimana ya. Silakan Anda pelajari lagi. Kemudian desentralisasi dan dekonsentrasi itu gimana ya, berkaitan dengan apa. Kemudian menghitung presentasi inflasi dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ini bentuknya tabel teman-teman ya. Jadi menghitung persentase dari tabel yang disajikan dari data yang disajikan dalam bentuk tabel teman-teman. Kemudian ada juga membaca diagram atau grafik persentase dana atau APBD atau APBN teman-teman ya. Kemudian lanjut ada juga RKUD ya. Kemudian RKUN atau kas penerima atau kas penerimaan atau kas pengeluaran di bank mana gitu ya. Oke, kemudian lanjutnya ASN, kode tugas-tugasnya, kode etiknya dan lain-lain. Oh, berkaitan dengan jabatan ya. Jabatan di ASN itu apa aja? Silakan Anda cari ya. Tugasnya, kode etiknya itu apa. Kemudian contoh kasus yang lebih mirip ke TKP itu kurang lebih 20 soal. Berarti ini berkaitan dengan contoh soal kasus ya, teman-teman ya. Lanjut untuk akuntansi, keuangan atau komersil, belas satu pun nggak ada. Nah, jurnal pemerintah juga nggak ada. Ya, saya ikut logatnya dia nih. Oke, lanjut ya. Tips acak. Jadi ini kisi-kisi apa lagi nih ya. Banyak-banyak berdoa dan mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga minta doa kepada orang tua, orang-orang terdekat, minta waktu dan juga bantuan keluarga pas ujian. Kalau saya pas tes keluarga di rumah satu orang buat streaming yang lagi zikir dan sholawat, ya Allah, sampai segitunya ya. Alhamdulillah lulus walaupun beda tipis sama ranking 1 SKD. Jadi sebelumnya ranking 2 dan selisihnya 24. Ya. Kemudian belajaran lebih ke memahami bukan menghafal teman-teman ya. Kalau bisa pahami alur APBN dan juga APBD mulai dari penyusunannya, pengalokasiannya sampai pertanggungjawabannya ya. Kemudian lingkup dan pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja, kemudian dokumen yang dibutuhkan itu apa aja, persentase alokasi tadi ya, betul ya, persentasenya, kemudian tujuan juga sumbernya gimana, tenggang waktu yang harus dikerjakan tuh berapa lama, kemudian tugas-tugas pejabat atau instansi yang ada di dalam lingkup keuangan negara pusat dan daerah, tuh lingkupnya. Jadi pejabat-pejabatnya itu misalnya BPK siapa, BI itu siapa, ya tugas-tugasnya apa ya, SKPKD, PPKD, SKPD, Menku,
Keuangan ya, Menteri Keuangan, kemudian BUD dan juga BUN. Pahami juga tentang ASN, tugas dan kode etik dan lain-lain. Nah, itu teman-teman ya. Jadi silakan Anda pelajari sendiri ya teman-teman ya. Kemudian Anda juga pilih soal yang paling yakin Anda dulu, yang maksudnya yang Anda yakini betul, paling betul gitu ya, yang Anda yakini, oh ini yang gue bisa nih, nah ntar kerjain dulu ya. Kalau aku tips catat di kertas malah lama, jadi sisa waktu tinggal kerjain yang merah-merah aja ya, nggak usah dicatat karena situ kan udah ada tampilannya teman-teman ya nanti. Kemudian kalau dicatat kertas di saya malah agak lama karena udah hijau semua, ya bener sih ya, karena nggak efektif juga. Kemudian cek langsung nomor 80-an, kalau itu soalnya bentuknya kasus seperti TKP, langsung aja kerjain. Oh berarti tipsnya dimulai dari, kalau dia ya kerjain dari nomor 80 dulu doang ya. Kemudian belajar dari pengalaman pribadi, udah pusing-pusing di awal pas lihat contoh kasus jadi nggak fokus, konsentrasinya agak berkurang. Nah itu teman-teman, jadi di sini mungkin lebih dikerjakan dulu untuk untuk soal kasusnya ya. Kemudian jadi kalau dikerjain di awal agak nggak meluas otak ya kan. Kalau mau cepat lagi langsung baca jawabannya aja. Biasanya bisa langsung dilihat jawabannya paling nggak masuk akal atau beda dari yang lain. Nah itu. Kemudian persiapkan mental sebelum ujian. Usahakan 1 malam sebelum tes nggak usah belajar. Mending untuk istirahat atau refreshing. Karena pas tes itu sangat mumet ya, sangat pusing. Kalau di saya 45 materi yang diperkirakan 22% di luar pikiran, 25% contoh kasus, dan 8% gak jelas. Ada-ada aja nih ya. Oke. Nah, kemudian semacam tipe karena kopas atau apa, ada soal-soal ada yang soal-soalnya itu aja, tapi pilihannya beda-beda. Ada yang nggak nyambung antara soal sama pilihan, gimana yang jelasinnya, takut suuzon. Tapi teman-teman yang lain juga ngerasain kayak gitu, jadi mental sempat down gara-gara itu. Selama tes nguat-nguatin hati supaya optimis terus. Maaf kalau FR dan tipsnya nggak rapi dan kesana kemari ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu. Terima kasih untuk materi kali ini. Teman-teman silakan dipelajari lagi apa tips-tips yang untuk dibagikan tadi ya, terutama untuk kasus-kasus ya, silakan dikerjakan lebih dahulu nih. Tips dari penulisnya loh ya. Kalau kalian nggak nurut ini juga nggak apa-apa kan, ini kan hak kalian. Untuk selanjutnya kita masuk ke FR selanjutnya untuk formasi yang berbeda. Terima kasih untuk video kali ini. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih. Ketemu lagi di FR selanjutnya untuk formasi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.